Gini deh, kita kan hidup di zaman di mana musik itu ya udah ada di mana-mana, tinggal klik aja. Tapi anehnya ada sesuatu yang terjadi. Gen Z, generasi yang lahir dan besar sama internet, malah kayak balik ke masa lalu. Mereka nyari sesuatu yang kita kira udah dilupain. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa di saat jutaan lagu bisa didengerin gratis lewat streaming, generasi ini malah rela ngeluarin duit buat beli piringan hitam atau CD? Ini bukan cuma soal kangen-kangenan atau nostalgia loh, ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, ayo kita cari tahu bareng-bareng. Coba kita bandingin. Di satu sisi ada streaming. Praktis, cepet, tak terbatas. Tapi ya gitu, nggak bisa dipegang. Di sisi lain ada media fisik. Kita harus sengaja meluangkan waktu buat muternya. Kita bisa sentuh, bisa dilihat, dan yang pasti bisa jadi koleksi. Nah, dua dunia yang beda banget ini, disitulah letak jawaban dari fenomena ini. Oke, mungkin kalian mikir, ini kan cuma tren sesaat aja, yang ikutin juga paling dikit. Awalnya saya juga mikir gitu, tapi begitu kita lihat datanya, ceritanya jadi beda banget. Ini bukan cuma tren, tapi pergerakan pasar yang beneran terjadi. Oke, kita mulai dari angka yang mungkin nggak bikin kaget ya. Laporan IFPA tahun 2020 nunjukin kalau penjualan CD itu turun 11,9%. Ya wajar lah ya di tengah gempuran streaming di mana-mana. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Cuma 2 tahun setelahnya, di 2022, ada laporan dari Entertainment Retailers Association. Dan ternyata penjualan musik secara keseluruhan, ini termasuk fisik, streaming, unduhan, semuanya malah naik sebesar 3%. 3%. Kedengarannya mungkin kecil ya, tapi coba lihat konteksnya. Angka ini adalah angka penjualan musik tertinggi sejak tahun 2003. Bayangin, hampir 20 tahun. Jelas ada sesuatu yang besar lagi terjadi di sini. Nah, datanya udah jelas nunjukin apa yang terjadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu alasan utamanya ternyata adalah soal mencari koneksi. Koneksi nyata sama sejarah di balik musik itu. Ini persis seperti yang dibilang Azel. Ini tuh bukan cuma soal dengerin lagu. Piringan hitam itu udah kayak artefak sejarah yang bisa kita pegang. Nilai kayak gini ya gak bakal pernah bisa kita dapatin dari file MP3 atau playlist di Spotify kan? Semuanya ini pada dasarnya adalah soal pola pikir kolektor. Coba bayangin deh serunya berburu album yang langka, terus rasa puasnya saat kita bisa menghargai kerja keras musisinya, dan akhirnya kita punya sepotong sejarah itu di tangan kita sendiri. Dan ternyata ada yang nyari lebih dari sekedar sejarah loh. Mereka nyari cerita. Kayak Via ini, dia justru suka sama yang gak sempurna. Goresan di piringan hitamnya, sampul yang sedikit sobek, itu bukan cacat buat dia, tapi jejak perjalanan. Bukti kalau album ini tuh pernah hidup dan disayang sama pemilik sebelumnya. Jadi intinya ini soal cerita. Bukan cuma cerita di lirik lagunya, tapi cerita yang nempel di bendanya itu sendiri. Tiap goresan itu kayak satu paragraf. Tiap noda itu kayak kenangan dari orang yang pernah punya. Oke, selain koneksi sama masa lalu, ada lagi nih alasan besar lainnya, yaitu soal pengalaman. Pengalaman yang benar-benar bisa kita rasain. Sesuatu yang bisa kita pegang, kita sentuh, kita alami secara langsung. Ryan menjelasin ini pas banget. Coba dipikirin. Kalau di platform digital, artwork album itu kan cuma gambar kotak kecil di layar HP. Tapi kalau fisiknya, itu kanvas seni beneran. Kita bisa pegang, kita bisa lihat detailnya, baca-baca catatan atau lirik di dalamnya. Nah, dengerin deh pendapat Zefania yang umurnya baru 20 tahun. Insight-nya dalam banget. Katanya, di dunia yang serba cepat ini, media fisik itu seakan maksa kita buat berhenti sejenak dan fokus. Gak ada tombol skip, gak ada notif yang ganggu. Ini kayak latihan buat lebih mindful di tengah semua keramaian. Dan prosesnya itu sendiri jadi kayak sebuah ritual loh. Mulai dari milih album mana yang mau didengerin, terus naruh piringan atau CD-nya dengan hati-hati, nurunin jarumnya, sambil nikmatin artwork-nya. Semua itu dilakukan dengan sengaja. Beda banget sama streaming yang tinggal klik-klik aja. Sekarang coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran yang lebih besar. Soalnya, kebangkitan piringan hitam ini tuh bukan fenomena yang berdiri sendiri. Ini sebenarnya cuma salah satu gejala dari pergeseran budaya yang lebih luas, terutama di kalangan Gen Z. Zefania lagi-lagi ngasih poin yang pas banget. Kayaknya emang ada semacam rasa jenuh sama dunia modern yang serba instan. Justru hal-hal dari masa lalu yang mungkin kelihatannya ribet atau nggak praktis malah dianggap lebih otentik.
lebih klasik. Coba aja lihat tren-tren lainnya. Kamera film analog ngetren lagi kan? Terus, thrifting atau belanja baju bekas juga lagi booming. Semua ini akarnya sama, semacam penolakan halus terhadap kesempurnaan dunia digital dan pencarian akan sesuatu yang punya jiwa, yang punya karakter. Jadi, setelah kita ngelihat semua kepingan puzzle ini, mulai dari data, sejarah, pengalaman, sampai budayanya, sekarang ayo kita coba satukan jadi satu gambaran utuh. Intinya, alasan mereka beli itu macam-macam banget dan sangat personal. Ada yang tujuannya buat mendukung artis favoritnya secara langsung, ada yang pengen punya potongan sejarah budaya, ada juga yang nyari komunitas sesama fans. Ini semua tentang memilih sebuah pengalaman yang lebih berarti dan tentang punya sesuatu yang ada ceritanya. Dan ini mungkin poin paling pentingnya. Gen Z itu bukan yang ninggalin Spotify atau layanan streaming lain loh, nggak sama sekali. Mereka pakai dua-duanya. Ini bukan gerakan anti-teknologi, ini lebih ke gerakan buat memperkaya kehidupan digital mereka dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih dalam. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di dunia kita yang sekarang ini, yang selalu on, yang penuh notifikasi dan gangguan di mana-mana, jangan-jangan kemewahan yang paling ultimate itu justru hal yang paling simple. Sengaja milih sebuah album, tekan tombol play, dan benar-benar cuma mendengarkan